Ya, kembali lagi di obrolan Karibosi, pemirsa, masih terkait kami dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda dan bagaimana tema obrolan Karibosi ini Pemuda dan Inovasi 4.0. Saya ke Bang Damin sendiri selaku anggota Komisi KNP Sulsel. Bang, sekaligus bagaimana harapan-harapannya untuk pemuda di Sulawesi Selatan bisa membangun kekaryaan, kreativitas dan juga bisa membanggakan Sulawesi Selatan sendiri, seperti apa, Bang? Ya, jadi selaku pemuda Sulawesi Selatan secara khusus harapan kita pastinya banyak ya. Oke. Dan memang itu yang kita harapkan, bagaimana kita bisa menjadi pemuda yang produktif ke depan. Yeah. Nah, bicara masalah harapan, kita tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bergandengan tangan. Seperti yang dikatakan oleh teman saya di sebelah tadi, bahwa memang harus ada dorongan dari pemerintah untuk lebih memfokuskan pemuda kepada apa yang menjadi program-program produktif ke depan. KMP Sulsel menjadi garda terdepan di situ. Jadi kita akan membentengi semua pemuda-pemuda yang ada di Sulawesi Selatan untuk bagaimana kita bersama-sama menjadi pemuda yang produktif. Nah, sekarang kita jangan berpikir persoalan perbedaan lagi, karena itu sudah tuntas, itu sudah clear. Dan yang harus kita kedepankan ini bagaimana kita betul-betul duduk bersama untuk bersilat bersama, bagaimana kita berpikir bahwa Indonesia ke depan harus maju. Nah, kita harus berpikir ekonomi. Di situ poin penting yang harus kita tangkap, karena di sisi lain pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri, harus ada dukungan dari pemuda, kemudian masyarakat secara luas. Pokoknya semua stakeholder yang harus kita libatkan. Nah, untuk kedepannya bagaimana kita berkolaborasi antara pemerintah, swasta dan pemuda untuk bagaimana kita menjemput. Karena cita-cita kita ke depan itu bagaimana Indonesia ini maju. Dan melihat bonus demografi yang sementara berjalan, karena pemuda yang produktivitas itu, yang produktif itu 10 sampai 15 20 tahun ke depan harus kita nikmati. Jangan sampai kita ketinggalan, kemudian kita masih berada dalam persoalan-persoalan dinamika yang begitu kompleks. Pemuda hari ini ya oke lah, kalau kita lahir di persoalan-persoalan politik yang begitu memanas beberapa bulan terakhir, tapi itu sudah kita tinggalkan. Mari kita cooling down, kita selesaikan secara bersama bahwa sekarang kita harus bersama-sama dan mengedepankan kebersamaan untuk membuat pemuda lebih produktif dan menatap Indonesia lebih maju. Pemuda produktif dan pastinya harus tetap bersatu, tidak ada lagi isu-isu intoleran. Terakhir, Bang, sekaligus juga bagaimana harapannya, bagaimana pemuda di Sulawesi Selatan tetap bisa mengembangkan karakternya seperti apa, dan dari Laktes Damenu Kota Makassar sendiri. Terkait dengan pengembangan karakter, secara umum bahwa pilih memilih informasi yang ada. Karena era digital hari ini sungguh sangat produktif, tapi arahnya kepada hal-hal yang menutup diri. NU secara keorganisasian berkomitmen untuk bagaimana kesatuan dan persatuan itu tetap terjaga. NKRI sebagai harga mati. Untuk apa? Untuk melakukan ikhtiar yang lebih maju, baik itu program KMP yang mempunyai kemaslahatan yang lebih dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, maupun hal-hal yang sifatnya pemuda-pemuda yang terjun pada inovasi entrepreneur yang lain sebagainya. Islam mendukung hal yang demikian, tidak menutup diri bahwa Islam rahmatan lil alamin itu membuat kita semakin menjaga silaturahim, melakukan nilai-nilai toleransi sebagai asas kebangsaan kita. Dan secara keseluruhan tidak ada agama yang menghalalkan hal-hal yang sifatnya intoleransi atau kekerasan atau perpecahan seperti itu. Intinya bagaimana pemuda jangan gampang mendapatkan informasi-informasi yang belum tentu benar, hoax, apalagi hoax nantinya. Terakhir, Bang, dari Andi Ardiansyah sendiri selaku Sosial Hukum Digital juga pemuda yang berprestasi ini, bagaimana harapannya pemuda di Sulawesi Selatan untuk tetap berkarya? Kalau saya sendiri sih lebih kepada mengajak teman-teman semua pemuda di luar sana jangan selalu berpikir bahwa mau jadi pekerja. Coba bangun dari tempat tidur, jangan selalu pegang HP, smartphone, buka Instagram dan lihat-lihat status yang tidak bermanfaat. Jangan menjadi penonton. Coba berinovasi, membuat inovasi sendiri yang bermanfaat. Jadi kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, itu yang paling penting. Jadi kalau saya sih, ayo kembali semangat. 28 Oktober ini menjadi Sumpah Pemuda.
bagi kita, waktunya bagi kita untuk bangkit. Kalau saya sih itu. Oke, dia 28 Oktober ini bagaimana pemuda kembali semangat, Betul. kembali berkarya, Betul. berinovasi, dan juga jangan gampang terdoktrin dengan paham-paham negatif, radikal. Dan terima kasih Bang Daming Sampai Susu selaku anggota Komisi Pemuda KNP Sulsel. Terima kasih juga Bang Ica Arif selaku dari Lakpesdam Indo Kota Makassar, dan Bang Andi Ardiasa Jaya selaku CEO Hukum Digital selaku juga pemuda berprestasi. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami di obrolan Karebosi terkait pemuda dan inovasi 4.0. Saya Yardi Husaini pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.